Yuk kita cobain. Ini mah yang kecil tuh yang Assalamualaikum, kembali lagi di Majak TV, masak jajan kulineran bareng. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat produksi cemilan yang pokoknya bisa dibilang cemilan ramah lingkungan tapi rasanya juara, yaitu bongsang. Apa itu bongsang? Kalau teman Majak penasaran, langsung aja yuk kita intip proses pembuatannya. Bagi teman Majak yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa masak jajan kulineran bareng-bareng terus. Sekarang kita intip proses pembuatan bongsangnya. Langsung aja kita ke bapaknya langsung ya. Di sini ada bapak yang sedang nyuci, yang sedang mencuci apa namanya bahan pak ya? Bonggol ya. Bahan atau bonggol pisangnya. Jadi bongsang ini kalau teman Majak belum tahu adalah bonggol pisang. Jadi nanti bakal dibikin cemilan yang bervariasi lah rasanya. Ini dengan bapak siapa pak? Daryono. Bapak Daryono. Kalau untuk ini Pak, bonggol pisangnya nih, ada syarat khusus nggak untuk bisa dibikin bongsang? Harusnya yang ada buahnya. Oh, jadi kalau udah yang ada udah berbuah. udah berbuah gitu ya? Kalau yang belum berbuah, apa ya? Bonggolnya tuh nggak besar, kecil. Kurang besar. Iya, kurang besar. Kalau untuk jenis pohon pisangnya Pak, ada yang khusus nggak? Misalnya kayak ada pisang muli, kelutuk, apa gitu? Oh ya. Nggak? Enggak, maksudnya khususnya godong apa? Bonggol apa? Klutuk. Oh, kelutuk ya? Iya. Berarti ya. Kalau nggak ada bonggol klutuk, ya bonggol apa? Kapokan bisa. Kapokan. Iya. Kalau setiap harinya nih Pak, habis berapa bonggol Pak? Berapa kilo biasanya setiap hari? Setiap hari produksi kan Pak? Iya. Kadang 8 bonggol. Oh, berarti jumlah bonggol ya bukan Iya. per kilo gitu lah. Iya. Intinya Kalau per pohon gitu. iya per pohon. Ya paling 7 pohon atau 8 pohon lah. Nyucinya ini pakai air biasa Pak? Iya, air biasa. Pakai air biasa ya? Biasanya mah dikasih apa Kapur. kapur sirih apa. Ini produksi dari jam berapa Pak? Dari jam 6. Jam 6 ya? Iya. Sampai jam 10 malam. Iya. Iya. Setiap hari? Iya. Setiap hari ya? Ini proses paling awal ya Pak? Maksudnya Iya. proses sebelum proses selanjutnya gitu Iya. bikin jadi cemilan gitu. Ini Iya. proses awalnya? Iya. Gitu. Kan prosesnya kan banyak. Nah, Setelah ini dicuci, nanti kan digiling sama itu apa mesin parut. Nah udah jadi parutan tuh, dikasih aci, tepung iya, tepung tapioka. tepung ya, Kanji. iya kanji, Biasanya kanji kalau kerupuk. iya, iya. Mungkin sih. Jadi kalau untuk proses selanjutnya kemana Pak? Proses belakang. oh di belakang. Iya di belakang. Ya udah nanti. Iya. Yaudah nanti teman Majak kita ke belakang kita lihat Iya. proses selanjutnya seperti apa setelah bonggol pisangnya dicuci dan dibersihkan. Seperti itu ya. Lanjut tonton terus. Ini Bu, dipilihin apanya Bu? Sedang di... Oh, yang belum masih kasar ya? Masih kasar dipilih.
2 kali ini Mas. Ya. Halo teman Majak, jadi sekarang saya sedang berada di stand di sini tempat bongsang di mana dipajang. Di sini ada banyak penghargaan yang dicapai oleh si ownernya, tapi karena orangnya lagi sibuk, jadi saya sambil nunggu nih ya, sambil ngevlog lah sedikit supaya teman-teman di rumah tahu seperti apa sih bonsang itu. Jadi ini sertifikat dari berbagai proyek, kemudian juga acara dan lain sebagainya. Produk bonsang ini sebenarnya sudah terkenal ya di seluruh Indonesia gitu, terutama di kota-kota besar. Mungkin juga ada banyak trofi, piala di sini yang diberikan untuk bonsang itu sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita langsung aja yuk ketemu dengan owner atau founder juga sekaligus ya pemilik dari bongsang ini. Yuk langsung aja yuk kita temu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia sosok di balik terciptanya cemilan bongsang ini. Ya, betul. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Dengan Mas siapa ini Mas? Ya, namanya saya Hera Wijaya. Bisa dipanggil Hera. Yang penting jangan Herawat. Iya. Jadi saya penasaran sekali nih ya Mas ya, dengan produk bonsang ini. Ceritanya awal mulanya bisa sampai tercipta produk ini seperti apa Mas? Perjalanan dari awal Mas bisa tiba-tiba jadi pengusaha seperti ini. Ya, sama sih kayak teman-teman yang lain. Dari di awal tuh kita sama sebagai mahasiswa ya, tugas kampus. Nama tugasnya tuh kalau nggak salah PKM, program kreativitas mahasiswa. Yang dimana waktu itu ada project dari Pertamina kayak gitu, membuat usaha tapi dari pemecahan masalah di daerah masing-masing. Karena kan di awal yang saya ceritakan di tahun 2014 di Indramayu itu terjadi kebanjiran. Salah satu faktor pemicu kebanjiran itu yaitu bad habit ya, atau kebiasaan buruk petani pisang membuang bonggol pisang. Kayak gitu sih awal-awalnya mah tertarik juga nih. Selain membantu masyarakat mengatasi limbah tersebut, ternyata bisa jadi cuan. Jadi cuan dan bisa lumayan lah Mas ya. Ya lumayan lagi, luar biasa. Luar biasa. Mas sendiri nih sebenarnya memproduksi ini nih sudah dari kapan? Sejak kapan? Kalau produksi kita riset dulu ya, karena kan ini produk baru termasuknya kan dari bonggol pisang. Orang juga belum tahu apa bonggol pisang, takut keracunan dan segala macam. Kita riset and development tuh tahun 2014 sampai 2016. 2018 baru kita pemasaran. Jadi tahun 2018 kita udah mulai memasarkan produk bongsang ke seluruh Indonesia. Terus awal mula ketika ya Mas mencoba di bidang usaha lah, apakah sulit atau tidak Mas? Ya sangat sulit di awal-awal ya. Yang namanya usaha kan kita tahu harus kuat mentalnya, terus siap rugi dan harus istilahnya membakar duit ya, bakar tenaga atau berdarah-darah lah istilahnya. Itu udah pasti ada. Karena tujuannya apa? Bukan sebagai sebuah halangan untuk wah ini harus dihindar, tidak, justru menjadi pendewasaan, menjadi belajar, jadi endurance, daya tahan banting kita tuh udah kuat banget kalau bisnis kita tuh udah kayak sering ngalami masalah tuh justru dihadapi, jangan dihindar ya, atau ditinggal atau nyerah jadi pengecut. Aku nggak mau masalah ini, bisnis ini kok gagal terus, justru jadi pemacu atau trigger, pemicu semangat kalau bisnis kita tuh bisa gitu. Itu udah pasti yang namanya kendala dari masalahnya, susahnya dapat pasar. Ya kan, itu udah pasti, karena produk baru susah banget dapat pelanggan. Terus yang kedua juga banyak penolakan pasti gitu ya dari awal-awal. Ya itulah banyak
istilahnya. Nggak ngelihat dari sekarang udah enak tapi prosesnya lumayan panjang. Terus kalau background Mas sendiri nih sebenarnya apa Mas? Waduh. Backgroundnya kok bisa sampai terjun ke dunia bisnis gitu? Nah, betul, murtad ya kalau orang bilang. Wah, ini beda jurusan dari anak IT yang suka main game terus bikin coding tiba-tiba ke dunia pertanian dan F&B atau kuliner ya. Wah, kaget juga sih, kayak gak yakin itu bisa nggak ya buat ngelola bonggol pisang ini bisa jadi olahan yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena tadi ya bayangin dong, IT ke bongsang. Tapi kuncinya adalah selagi kalau ada niat dan kesempatan ya kita ambil. Jadi jangan menuhankan jurusan, apapun jurusan kita, kalau ada kesempatan dan peluang itulah kita masuk, dan bisa jadi tadi cuan lagi atau profit ya gak sih, kesempatan yang bagus. Kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya Mas nih ya umur berapa sih Mas? Sekarang 23 ke 24. 23 24. Tapi saya di profil tuh kelahiran 94 gitu. Itu salah data ya. Oh, salah data. Nih Mas Hera masih muda, udah punya bisnis sendiri ya, harus teman-teman contoh lah seperti Mas Hera ini. Terus kemudian kalau untuk foundernya sendiri Mas, sebenarnya Mas sendiri atau ada yang lain sih dari Bonsang ini Mas? Ya, kalau tim kan ada 3 termasuk saya foundernya. Ada Kurniawan Ramanto sebagai CMO marketing, dia stay di Magelang. Yang satu laginya bagian research and development. Nah, ini yang namanya Mbak Siti. Jadi dia mendevelop rasa-rasa bongsang, gizinya, expire date-nya, karena dia adalah teknologi pangan Unpad kayak gitu. Ini asli Indramayu semua, jadi yang kuliahnya beda-beda itu loh. Kuliah di Unpad, kuliah di Jogja, Magelang. Iya, ya terima kasih Mas untuk infonya. Wah, sangat mencerahkan kita sekali lah pokoknya. Anak muda yang mau berwirausaha terjun ke lapangan gitu. Terus untuk achievementnya nih Mas, pencapaian Mas yang sudah diraih selama ini setelah awal penemuan bonsang ini gitu ya, sampai uji coba terus terlahir bonsang ini, pencapaiannya sudah kemana aja, seperti apa aja Mas? Pasti kan sudah banyak pengalaman yang Mas dapat lah dari bonsang ini seperti itu. Kalau pencapaian ya itu tidak lepas dari yang namanya kegagalan. Jadi istilahnya kalau kata orang kegagalan adalah keberhasilan tertunda, itu sangat betul loh. Itu saya rasakan, saya pernah ikut lomba tuh gagal berapa kali, 10 kali bahkan lebih. Bahkan untuk pesta produk ini aja sampai 20 kali. Dan saya tetap istilahnya ya ada tetap up down tapi semangat gitu, saya coba lagi. Akhirnya dari semangat itu terciptalah achievement yang lain gitu ya. Kemarin tuh ke Jepang tahun Januari 2020 sebelum pandemi. Yang sebelumnya 2019 itu dalam rangka apa ke Jepang? Sama bongsang juga, pokoknya bawa bongsang mewakili Indonesia gitu? Iya, mewakili Indonesia. Jadi Spanyol sama Jepang itu yang keluar negerinya achievement yang sangat luar biasa, pokoknya berkah yang luar biasa, pokoknya nggak pernah nyangka ya sejauh itu ya difasilitasi juga. Paling yang nasional ini ya, kayak kapal api, Kemenpora, terus ada Santripreneur Award, tuh bisa dilihat teman-teman bisa. Iya. Kayak gitu. Itu ya, jadi intinya nggak bisa kayak langsung instan dapat keinginan yang kita capai, tapi harus melalui proses dan dinikmati proses itu. Benar sekali Mas. Selain dapat cuan, bisa jalan-jalan ke luar negeri itu Mas ya. Betul. Pokoknya membawa berkah sekali. Benar. Yang penting intinya berani mencoba, terus berusaha tanpa henti Mas ya. Percaya diri lah intinya, semangat. Percaya diri, betul banget. Terus untuk marketing bongsang sendiri Mas, udah kemana saja Mas? Kalau marketing kita udah dari reseller 25 kota di Indonesia dan 25 ada 3 kota. Itu ya tadi proses juga sih sebenarnya sambil belajar, sama belajar juga untuk hal marketing. Karena kan sebelumnya belum punya pasar, bahkan kita nggak tahu pasarnya kemana. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak beberapa reseller kayak gitu. Itu nikmati proses, karena gini ya, yang namanya bisnis kalau sesuai dengan passion atau hobi kita, apapun hasilnya akan senang. Tapi kalau bukan berasal dari hati atau bukan hobi kita, kalau gagal ya pasti kayak ngeluh, waduh gagal terus. Terus untuk teman-teman yang nonton mungkin yang mau jadi reseller atau mau bisa memasarkan produk Mas juga nih,
Gimana Mas caranya Mas? Oke, buat teman-teman semua yang penasaran tentang produk Bongsang itu apa dan ingin join menjadi reseller dan distributor Bongsang, bisa more information atau more kontaknya bisa dilihat di cek Instagram @bongsang.id. Nanti saya taruh di bawah deh. Ya, @bongsang.id itu lengkap banget teman-teman. Siap. Nanti juga ada benefitnya kalau menjadi reseller, akan dapat desain promosi, terus dapat beberapa bisnis produk sama tester, kayak gitu, sama ebook tentang marketing penjualan, kayak gitu sih. Terakhir. Siap, terakhir nih. Terakhir aja nih. Wah, ya, siap. Udah keringetan sih Masnya juga nih, aduh. Udah panas, udah di brainstorm. Brainstorming. Terakhir pesan-pesannya nih Mas untuk ya anak muda di luar sana lah yang seusia kita gitu seperti ini. Seperti apa Mas untuk bisa sukses lah seperti Mas sekarang? Aduh, kalau bilang sukses mah belum ya, masih belajar. Cuman saya mau ngasih tahu ke teman-teman, saya juga masih belajar. Mungkin prinsip hidup saya adalah menerapkan prinsip 3A. Pertama adalah attitude, yang kedua attention, ketiga action. Attitude itu sikap kita ya. Jadi itu sikap tuh nomor 1. Sehebat apapun kita, tapi kalau sikap kita nggak bagus juga percuma. Dan jadi bisnis juga harus jujur. Terus bener-bener yang kayak ya nggak nipu orang bisnisnya. Attitude tuh sikap ya. Nggak harus jujur, nggak boleh nipu. Produknya yang dijual apa, dapatnya apa, itu nggak boleh. Terus yang kedua attention. Attention tuh perhatian. Perhatiannya kita kalau punya bisnis, kita ingat temen, ingat saudara, atau ingat lingkungan sekitar, diberdayakan. Dan terakhir action. Apapun ide kalian harus praktek. Action. Itu aja sih teman-teman. Jadi attitude, attention dan action. Ingat itu. Aku ya harus terapin seperti Mas ya, supaya bisa ya seperti Mas Hera ini. Dan bagi teman-teman nih mungkin yang penasaran nih tentang produk Bongsangnya, di sini nih seperti ini produknya. Yang sudah di packing ini kemasan gede ya. Jadi ada berbagai macam variasi rasa Mas ya, varian rasa. Ada 5. Jadi silakan teman-teman kalau yang pengen jadi reseller atau mau coba-coba aja gitu, seperti apa rasanya, wajib coba ya pokoknya Mas ya. Betul. Karena tadi gizinya, seratnya juga tinggi sama karbohidrat. Karena dibuat dari umbi-umbian gitu ya. Yang seperti umbi-umbian kan bonggol. Iya betul, umbi-umbian. Jadi ya pasti dijamin sehatnya ya Mas. Terima kasih Mas atas waktunya untuk berbincang-bincang singkat lah. Ini channel YouTube apa namanya? Channel Majak TV. Majak TV. Mantap. Mantap. Dapat salam dari Mas Hera bagi cewek-cewek yang nonton nih. Majak TV, sukses selalu. Ya udah, terima kasih banyak untuk waktunya Mas. Semoga usahanya semakin sukses, maju dan bisa menginspirasi anak muda Indonesia lah. Insyaallah. Ya, itu saja teman Majak di rumah. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongsang, bogol pisang. Ayo kita cobain yuk. Ini mah yang kecil tuh yang Rasanya gurih, nikmat dan lezat. Itu varian apa? Ini rasa varian barbecue. Kalau Mbak Mama lagi makan apa Mbak? Sama ini juga varian barbecue yang versi kecil. Kecil. Kalau yang ini versi gede. Versi besarnya ini untuk harganya 5.000, murah, dan itu yang gede 15.000. Terus favoritnya varian apa Mbak? Aku selama yang sama yang aku juga barbecue. Ini nih. Ini kalau mau yang mau nyoba bongsangnya. Ada 5 di Allah. Mana rasanya? Kriuk habis ya? rasanya anjing banget. Rasanya seperti Sekarang yuk kita cobain keripik bongsangnya. Ini varian rasa jagung bakar. Nih.
Yuk kita cobain. Ini rasanya bener-bener jagung bakar banget loh. Manis, asin juga pas, enak banget. Barbecue lah, tapi pedes gak enak sih. Terlalu manis ya. Gimana rasanya? Anda menjadi Iron Man. Anjing banget. Hampir dong sih. Bagaimana kalau dia maju ya? Enak. Rasa apa? Kayak jagung bakar. Terus tekstur keripiknya seperti apa? Mengenyangkan. Mengenyangkan, baru makan satu udah mengenyangkan.